sejarah adalah kompas terbaik dalam menata masa depan. Sultan Sariq Qasim Abdul Jalil Saifuddin, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Sariq Qasim II, adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sultan Sariq Qasim II adalah salah seorang pahlawan Republik Indonesia. Namanya mungkin tidak setenar Sultan Hamengkubuwana ke-9 Yogyakarta atau Sultan Hamid dari Pontianak. Lalu, apa jasanya terhadap Republik Indonesia sehingga disematkan gelar pahlawan? Sultan Sariq Qasim II adalah putra dari Sultan Sariq Hasim dan Tengku Yuk. Lahir di Siak Sri Indrapura pada usia 12 tahun, Sultan Sariq Qasim II sudah dikirim ke Batavia pada tahun 1904 untuk ditempa di dunia pendidikan. Pada 1915 di usia 23 tahun, beliau diangkat menjadi raja atau sultan di Siak Sri Indrapura. Sultan Sariq Qasim sangat menentang kolonialisme. Pada tahun 1942, dengan terangnya sang sultan melawan kerja paksa Romusa. Meskipun demikian, sang sultan mengetahui perbandingan kekuatannya dengan kekuatan kolonialisme, baik dari segi militer, logistik, ekonomi, dan pengetahuan. Oleh sebab itu, sang sultan mendirikan sekolah madrasah Taufiqiyah Al-Hasimiyah tahun 1917, menyaingi HIS, Holland Inlandia School, bentukan Belanda yang khusus untuk pendidikan orang Belanda dan bangsawan saja. Sedangkan Madrasah Sultan adalah sekolah pribumi yang mengajarkan pendidikan agama serta nasionalisme. Di lain sisi, sang permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah yang kini namanya diabadikan sebagai jembatan terpanjang dan terindah di Riau, mendirikan Sultanah Latifah School, sekolah pertama kaum perempuan di Tanah Melayu Riau pada tahun 1926, yang memberikan pendidikan agama, nasionalisme, serta pengetahuan umum kepada perempuan. Bolehlah kita sedikit menjandingkan dengan Kartini dari Jepara atau Rahma El Yunusia dari Sumatera Barat. Sultan Sariq Qasim II juga membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari Belanda. Dan pada saat Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan, sang sultan mengirim telegram kepada Presiden Insinyur Soekarno yang isinya menyatakan kesetiaannya kepada pemerintahan Republik Indonesia. Guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Sariq Qasim memberikan uang senilai 13 juta golden atau yang kini setara dengan 1,3 triliun rupiah kepada pemerintahan Republik Indonesia. Dalam masa-masa genting antara 1945 sampai 1947, sang Sultan Siak menuju Medan untuk bertemu dengan T.M. Hasan, Gubernur Sumatera, membicarakan tentang menyerahkan seluruh kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura pada Republik Indonesia, termasuk wilayah Istana Aseraya Hasimiyah atau Istana Matahari Timur, meminjam istilah Belanda menyebut kemegahan Istana Sultan, juga harta berupa berlian, mutiara, dan potensi ladang minyak. Selain itu, Sultan Sariq Qasim Riau turut menjadi ikon dalam konferensi besar Raja-Raja Sumatera Timur, konferensi tentang pengakuan dan pendirian terhadap Republik Indonesia bersama aparat pemerintahan, Komite Nasional, dan lain-lain pada 3 Februari 1946 di Jalan Sukamulya, Medan. Sang Sultan juga memobilisasi sultan-sultan di Sumatera Timur agar memberikan mandat dan kepercayaan terhadap Republik. Namun ada peristiwa menarik. Saat Sultan meninggalkan Siak Sri Indrapura, ada revolusi Siak atau yang dikenal dengan Siak Rat atau Dewan Siak, adalah revolusi atau strategi bentukan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Menurut Pramoedya Anantatur, dewan ini dipimpin oleh Abu Bakar dengan anggotanya Datuk Ahmad dan Datuk Qasim. Sultan Sariq Qasim II yang mendapatkan kabar saat itu di Kutaraja langsung berpidato di RRI bahwa Sultan dan rakyat memilih untuk merdeka bersama Republik Indonesia.
Berdasarkan konstitusi kerajaan Siak, apabila Sultan tidak dapat menjalankan pemerintahan, maka pemerintahan dijalankan oleh Dewan Sultan. Karena Sultan Syarif Qasim II hijrah ke Sumatera Timur, maka dibentuklah Dewan Sultan, Sultanrat oleh Belanda. Namun semua itu adalah strategi untuk bangsa, karena rakyat masih setia dengan Sultan, dan Sultan sangat setia kepada Republik Indonesia. Konferensi Siak-Rat memutuskan tidak mengakui dan tidak mendukung orang kepercayaan Belanda sebagai utusan Siak pada konferensi meja bundar di Den Haag, serta memutuskan bahwa seluruh wilayah kerajaan Siak termasuk rakyatnya menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, dan itu sangat memukul Belanda. Sebagai penutup, ada kisah romansa Sultan sebelum menikah dengan Tengku Agung Sultana Latifah. Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda, sangat mengagumi Sultan, bahkan di sebuah kisah menggambarkan rasa cinta Ratu Wilhelmina kepada Sultan Syarif Qasim. Ratu Wilhelmina pernah berkunjung ke Istana Matahari Timur, lalu meninggalkan patung Ratu Wilhelmina muda untuk sang Sultan. Ratu Wilhelmina juga meminta patung Sultan Syarif Qasim untuk dibawa dan disimpan di Istana Belanda. Memorabilia itu masih ada sampai sekarang. Selain itu, saat Ratu Wilhelmina ulang tahun, sang ratu mengundang dengan lembut Sultan Syarif Qasim II. Karena perbedaan keyakinan, Sultan Syarif Qasim II yang tentunya memiliki karisma dan wibawa lebih memilih menjaga jarak dan meninggalkan Ratu Wilhelmina. Lalu, bagaimana jika Ratu Wilhelmina menikah dengan Sultan Syarif Qasim II? Berikan pendapatmu.